Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Askar Fatsetiawan. Saya akan mempresentasikan budidaya ikan nila dengan cara dipuasakan setiap hari Senin dan Kamis. Latar belakang, ibu ikut papa ke Manado, bertugas ke Manado, sehingga saya tinggal bersama nenek di Cisarua. Di sana ada kolam tidak terpakai. Saya akan memanfaatkan kolam tersebut untuk budidaya ikan nila. Tujuannya melestarikan ikan nila, menjual ikan nila. Ikan nila dipuasakan agar memaksimalkan pakan yang diberikan hari sebelumnya dan agar air kolam tetap bersih. Pengertian apa sih budidaya ikan nila itu? Nah, budidaya ikan nila itu adalah suatu usaha untuk memelihara ikan nila dengan pemberian pakan dan pengendalian kualitas air kolam secara teratur dan rutin. Budidaya ikan nila lebih mudah dilakukan karena daya tahan ikan nila lebih kuat dan keberagaman lokasi budidaya. Alat dan bahannya, yang pertama itu kolam ikan. Kolam ikannya tuh 4 kali 6, kedalamannya 80 cm. Nah, yang kedua semen, yang ketiga terpal, keempat bambu, kelima paku, keenam pakan dan air bersih dan bibit ikan nila. Manfaatnya mengisi waktu luang, melestarikan ikan nila, menambah uang jajan. Kendalanya, yang pertama tuh harga pakan ikan mahal. Tidak ada pergantian air kolam. Secara otomatis ikan sehingga tidak cepat besar. Nah, ikan banyak yang mati dikarenakan pengambilan bibit jauh. Jadi totalnya 98 ekor. Nah, kenapa? Jadi pas pengambilan bibit jauh, jadi salahnya tuh pakai motor. Jadi pas pakai motor keguncang-guncang. Jadinya ikan banyak yang mabok. Jadi ada yang sadar, ada yang nggak sadar. Jadi banyak yang mati. Nah, ikan yang pertama pengambilan bibit jauh adanya perbedaan suhu dari panas ke dingin. Nah, jumlah ikan yang mati hari pertama ada 56 ekor, hari kedua 6 ekor, hari ketiga 8 ekor, hari keempat 6 ekor, dan hari kelima 12 ekor. Jumlah ikan yang mati dikarenakan jamur ada 10 ekor. Jadi total ikan yang mati ada 98 ekor. Biaya perbaikan kolam, tukang 2 orang 120, semen 10.000, terpal 4 kali 6 320.000, bambu 20.000, paku 10.000, harga ikan 500.000, 180 per ekor. Vitamin ikan 79, pakan ikan 20. Totalnya jadi 1.079.000. Next. Nah, sambil menunggu pelaksanaannya rumah neneknya di mana sekarang? Di Cisarua. Di Cisarua. Kebetulan itu kolamnya bekas ikan lele kan. Jadi aku memanfaatinnya buat ikan nila. Iya. Jadi memang terlihat ya ada dukungan dari nenek terutama ya Askar ya. Iya. Iya. Sama ibu juga, sama papa, sama tante juga. Iya. Meskipun papa sama ibu jauh, tetap didukung akunya, gitu. Iya, tayangan videonya bisa kita lihat mungkin nanti. Tahapan gambaran proyek Askarnya sudah ada. Bisa kita langsung ke sesi pertanyaan dulu ya Askar ya? Ya. Iya, silahkan. Mbak, silakan ya bertanya. Apa ada yang bertanya silahkan.
Ya. Eh, jadi Askar ya, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak. Ya, baik, terima kasih ya. Selamat atas proyeknya yang sudah selesai, walaupun memang Amin. tadi kalau melihat dari hasilnya memang mungkin belum sesuai harapan ya, karena banyak yang mati gitu. Iya, banyak yang si mati. ikannya. Total 180 ikan, betul, 180 ekor. Iya. Mati 98, berarti 50%-nya ya, kurang lebih setengahnya ya. Iya. Nah, konsep dari puasa Senin Kamisnya ikan ini kelihatan nggak efeknya yang setelah diperhatikan atau dianalisis oleh Jadi puasa ikan nila tuh jadi apa ya? Jadi si ikannya tuh lebih daya tahannya lebih kuat karena kalau dipuasakan hari Senin dan Kamis tuh jadi ada pakan yang tenggelam. Nah itu dimakan lagi pas maghrib. Jadi dimakan-makanin. Nah pas Kamisnya juga dimakan lagi yang bawahnya. Terus yang hari Rabunya enggak. Jadi dikasih makan biasa seperti biasa kayak ikan koi. Contoh misalnya ikan koi sama ikan mas. Nah gitu. Tapi ini mah konsepnya lebih berbeda. Gitu. Ya. Jadi untuk tipe proyek seperti ini, karena Askar itu katakanlah melakukan sesuatu yang berbeda, seperti halnya tadi sebetulnya churros ini pun sama, perlu ada pembanding begitu ya. Nantinya pembanding yang dimaksud Bapak adalah ketika Askar menggunakan konsep cara Senin Kamis, nah dibandingkan nih dengan yang cara normal seperti apa, adakah perbedaan perkembangan dari ikan nila? Nah itu akan sudah dilakukan belum kira-kira pembanding itu? Itu sudah dilakukan. Jadi ikan nilanya, ikan nilanya cepat besar. Yang mana yang cepat besar? Yang merah. Yang Senin Kamis atau yang normal? Yang Senin Kamis. Oh, yang Senin Kamis. Jadi awalnya dari 2 jari jadi 4 jari sekarang. Oke. Kedepannya mungkin 5 bulan lagi itu akan jadi setengah kilogram kayaknya, kira-kira setengah kilogram. Oke. Atau juga bisa indukan sendiri. Baik. Dibimbing siapa Askar untuk ini? Dibimbingnya tuh ada Buati, terus ibu, papa, nenek, tante, sama teteh, sama sepupu juga. Oke. Dan sudah berapa lama melaksanakan proyek ini? 12 minggu. 12 minggu, itu cukup lama ya. Baik. Apakah punya data? Apakah Askar punya presentasi datanya misalkan, atau semacam ketika bulan kesekian ikannya sebesar apa? Punya Pak, bisi waktunya, karena bisi waktunya juga kepentok. Kepentok sama les kan, les tambahan. Jadi bisi kepentok, jadi nggak ada datanya. Oke, baik. Nah, untuk yang penelitian awas ini, proyeknya mungkin bisa dikatakan cukup sangat bagus secara judul ya. Jadi ini kalau Askar bisa mendokumentasikan dari setiap perkembangan ikannya dengan baik, ini bahkan bisa menjadi sebuah temuan barangkali ya, atau penelitian begitu ya yang berharga. Ketika ternyata Senin dan Kamis ini lebih besar begitu ya, bisa diaplikasikan dan pembandingnya jelas, yang ikan nila yang dibesarkan secara biasa itu lebih kecil, maka jadi trik yang bagus gitu untuk kemudian dilaksanakan terus menerus. Apalagi secara modal sudah cukup besar ya, modalnya kan sampai 1 juta, jadi jangan sampai hanya untuk sekali pakai saja begitu, tapi harus terus menerus ya, berulang lagi gitu. Berulang lagi, karena ya memang biayanya sudah cukup besar. Jadi komentar Bapak yang kesimpulannya adalah untuk kedepannya boleh dibuat catatan ya, mungkin per 1 minggu. Ini udah ada. Sudah ada. Boleh lihat Bapak sedikit. Ya, Pak. Baik. Nah, bagus ya Askar. Jadi
perlu diangkakan memang, tapi ini nggak apa-apa, sebagai pembelajaran aja. Ini sudah bagus, ada prediksi setelah 5 bulan ya, dan kurang lebih setengah kilogram begitu. Baik, begitu saja dari Bapak Askar, terima kasih. Bu Christine, saya catatannya. Iya. Askar, selamat ya. Ini paling semangat. Sama-sama, dari Bu. kemarin. Iya. Sebelumnya memang Askar sudah pernah belum memelihara ikan gitu, atau baru kayak dia sekarang? Belum sih, kayak idenya masih sekarang gitu. Iya, luar biasa ya. Jadi ternyata kalau boleh Ibu tanya, apa sih yang Askar bisa dapatkan nih dari proyek? Dari ini, jadi si ikan nila tuh bisa dijual. Jadi bisa dijual dan harganya juga bisa murah. Kira-kira bisa 50 atau 100 Per apa tuh? per ekor. Oh ya? Ya bisa per ekor, bisa Per kilo mungkin ya? per kilo, iya, Dihitung per kilo. kilonya ya. Dihitung per kilo. Jadi kalau ikannya besar jadi lebih mahal gitu ya kan? Iya. Karena per kilo, iya. Jadi ternyata ketika Askar mencoba untuk proyek ini jadi keidean gitu ya? Iya. Jadi keidean, kok ternyata ada hasilnya ya kayak gini ya, begitu ya. Ya, jadi ini harapan Ibu, mudah-mudahan dengan proyek ini nanti kedepannya juga akan ada ide-ide baru lagi. Iya. Kan bukan hanya melihara ikan nila gitu ya? Ya, bukan ikan nila aja, saya akan mengembangkan juga, coba ikan mas juga. Wes, hebat ya. Ya, itu aja komentar dari Ibu ya. Terima kasih. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Terima kasih untuk para Bu juri. Gina mau bertanya? Askar, satu pertanyaan lagi, bagaimana kalau kita tanyakan ke Audiens, di ya. Zoom? Audiens, bagaimana? Mau ada yang bertanya? Kalau tidak ada, selanjutnya Bu Gina ada yang mau disampaikan, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat ya Askar ya. Sama-sama, Bu. Iya. Di sini Askar dengan judul budidaya ikan nila dipuasakan Senin Kamis. Sekarang manfaat apa? Sama seperti yang sebelumnya. Manfaat apa yang sekarang manfaat dan perasaan Askar yang telah terdapatkan setelah melaksanakan semua proyek ini? Jadi makasih ya saran Ibu. Jadi manfaat saya dapatin, jadi pas ikan nila tuh harus jadi apa ya? Jadi harus sabar, cara memeliharanya juga. Terus dan saya juga senang dibantu sama papa, sama ibu, sama nenek, sama tante, sama sepupu juga, sama adek yang paling kecil juga. Itu udah senang banget. Gitu. Alhamdulillah ya, berarti semua mendukung ya Askar ya. Iya. Ya. Balik. Pertama sabar itu ya Askar ya. Sabar, Melatih iya. kesabaran Askar bahwa ternyata semua itu tidak instan ya. Ya, Jadi tidak semua- instan kayak Ya, uang gitu. Ya, jadi semua ada prosesnya ya Askar ya, segala sesuatu. Iya. Terima kasih. Iya, terima kasih Askar. Lewat Zoom, ada yang harap audiens jika ada yang mau ditanyakan boleh raise hand terlebih dahulu. Tadi ada yang mengacungkan tangan, ada Papa Askar ya, silahkan. Halo Pak. Waalaikumsalam Pak. mengajukan satu proyek kami sangat mendukung dan kebetulan ada memang ada kolam yang tidak terpakai di rumah neneknya di Sarua. Terus untuk bibit-bibitkan juga kami kemarin memang agak susah cari bibit-bibitkan karena tadi yang disampaikan oleh Askar, bibit-bibitkan itu didapat dari Ciparai. Jadi pada saat dibawa ke Cisarua mungkin agak jauh di bawahnya pada saat itu pakai motor, jadi banyak yang mati ikan-ikannya, Mbak. Jadi mungkin ke depan saya akan coba
coba cari bibit ikan yang tidak terlalu jauh, terus juga untuk proyek-proyek Askar yang ke depan mudah-mudahan saya selaku orang tua juga bisa support terus anak-anak saya walaupun dari jauh-jauhan. Mungkin itu saja Bapak Ibu guru, sekali lagi terima kasih atas support dan Makasih ya Pak atas supportnya. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ayah Askar ya. Anda jadinya semakin semangat karena dapat dorongan, dukungan dari keluarga. Ya. Jadi ini ada beberapa slide prosesnya, kita lihat bareng-bareng. Pak. Oke. Jadi kita lihat yang slide pertama dulu, yang atasnya, Pak. Nah, jadi di sini proses pertamanya, yang pertama itu memasang terpal. Jadi pas kesulitannya tuh, jadi susah megangnya. Jadi pas saat terpal, jadi saya tuh kagok gitu. Jadi pas terpal tuh, jadi jatuh. Awalnya pertama jatuh, tapi alhamdulillah sekarang terpalnya berdiri tegak. Nah, proses 2 pembibit keluarin bibit ikan nila. Nah, kendalanya yang tadi yang saya omongin. Jadi pas dilepas banyak yang nggak sadar diri karena keguncang-guncang, jadi mabok ikannya. Jadi mabok. Yang ketiga ini ngasih makan ikan nila. Yang kelimanya, nah ini yang buat ramuan. Ini ada 100 gram kunyit, 100 gram daun pepaya, 100 gram garam dicampur ke dalam 4 liter air. Jadi manfaatnya supaya ikan tidak stres. Nah, ini setelah 12 minggu. Nah, ini kolamnya kedalamannya 80 cm, lebarnya 4 x 6 cm. Jadi pas 12 minggu ikannya udah besar-besar, jadi 4 jari gitu. Lanjut. Kesimpulannya, memelihara ikan nila dengan cara dipuasakan setiap Senin dan Kamis supaya air tidak diganti-ganti dan air tidak bau. Ikan cepat besar karena makannya teratur dan daya tahan tubuh ikan nila kuat. Nah, tadi ada bertanya ya. Nah, sekarang terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, Ibu dan Papa, Nenek dan Ate, guru pembimbing proyek Buati, Bapak dan guru, Bapak dan Ibu guru, audiens, terima kasih atas dukungannya dari guru dan audiens. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Askar. Tepuk tangan buat Askar. Iya, mudah.